Bab 576, Batu Jiwa. Ditakdirkan. Mendengar ini, Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, mengapa kamu mulai percaya pada takdir? Ini bukan soal percaya atau tidak, tapi aku merasa. Banyak hal yang terjadi pada orang ini terasa terlalu unik. Lin Batian melambaikan kipas kertas di tangannya dan berkata, sebelumnya, tak seorang pun mampu menembus level ke-12 tahap pemurnian Qi. Belum lagi tinggal di negara ini selama hampir 5.000 tahun. Dan tubuh sesat ini, asal-usul naga yang menghilang 10.000 tahun yang lalu telah ditemukan. Pada titik ini, Lin Batian menutup kipas kertas di tangannya dan melanjutkan, juga, hari ini, lebih dari 2.000 tahun setelah tubuh asliku naik ke surga, aku masih bisa bertemu dengan surat wasiat yang kutinggalkan ini. Dan gadis yang sangat mirip Amanda itu. Semua tanda-tanda ini begitu kebetulan sehingga mustahil untuk tidak menghubungkannya dengan kehendak Tuhan. Mendengarkan kata-kata Lin Batian, Fang Yu semakin mengerutkan kening. Memang, ia menyadari sejak awal bahwa akhir-akhir ini, terutama dalam setahun terakhir, banyak hal terjadi silih berganti. Ini benar-benar berbeda dari kehidupan Fang Yu sebelumnya yang santai dan serba cepat. Fang Yu sekarang bahkan tidak punya waktu untuk mengurus kebun sayur yang dulu sangat ia sukai. Sebagian besar peristiwa yang terjadi selama periode ini terkait dengan hal-hal yang menghilang ribuan tahun lalu. Fang Yu mempunyai pemikirannya sendiri mengenai situasi ini sejak lama, tetapi kesimpulan yang diambilnya terlalu tidak masuk akal dan dia segera menyingkirkannya dari pikirannya. Sekarang Lin Batian menyebutkannya lagi, Fang Yu kembali berpikir keras. Ditakdirkan. Dia tidak berpikir begitu. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa apa yang dikatakan Lin Batian masuk akal. Banyak hal terjadi secara kebetulan belaka. Tetapi jika menyangkut sesuatu yang tidak berwujud seperti kehendak Tuhan, Fang Yu menganggapnya membosankan dan tidak berminat untuk memikirkannya lebih dalam. Lalu menurutmu apa arti Tuhan mengizinkanku mendapatkan asal-usul naga? Tanya Fang Yu. Kalau kau tanya guruku tentang ini, mungkin beliau bisa menjawabnya. Lagi pula, beliau sudah abadi, melampaui dunia fana. Lin Batian berkata, tapi kalau kau tanya sekarang, aku cuma bisa bilang aku juga tidak tahu. Fang Yu tidak ingin membahas masalah ini lebih lanjut, jadi dia menundukkan kepalanya dan mulai membuat teh. Saat aku menggunakan kekuatan naga tadi, aku mengamati dan mendapati napasku terasa tidak stabil. Apa alasannya? Tanya Lin Batian. Yah, aku belum sepenuhnya menyatu dengan asal-usul naga ilahi, jadi itu bukan sepenuhnya milikku sekarang. Fang Yu berkata, mungkin karena alamku. Batasan tahap pemurnian Qi masih terlalu banyak. Ini memang masalah. Lin Batian menatap Fang Yu dan mengerutkan kening. Meskipun kau bisa melakukan lebih banyak hal daripada kultivator pemurnian Qi biasa, tahap pemurnian Qi tetaplah tahap pemurnian Qi. Masih banyak keterbatasannya. Jika aku tak mampu menembus tahap pemurnian Qi, aku tak akan punya tempat untuk menunjukkan semua kemampuan bela diriku. Aku khawatir tentang itu. Ngomong-ngomong, tahap pemurnian Qi apa yang kamu miliki sekarang? 9.997, kata Fang Yu. Hanya tinggal 3 tingkat lagi untuk mencapai tingkat ke-10.000. Ketika seorang kultivator hendak menerobos, ia akan selalu mendapat firasat. Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Lin Batian berdiri dan bertanya. Dahulu kala, dantian saya terasa sangat meregang, menyebabkan Qi mengalir balik dari waktu ke waktu, lalu saya muntah darah. Namun, setelah menyerap esensi naga, dantian dan meridian saya terasa jauh lebih lebar, dan rasa bengkak di dantian pun berkurang, kata Fang Yu. Pengembangan dantian, ini normal bagiku. Apa kau punya perasaan lain? Misalnya, menyentuh langit-langit tahap pemurnian Qi, dan dantian menunjukkan tanda-tanda mengembun menjadi ramuan emas. Tanya Lin Batian. Tidak, Fang Yu menjawab singkat. 9.997 lapisan. Ya Tuhan, aku bahkan tak bisa membayangkannya. Lin Batian menatap dantian Fang Yu dengan kaget, lalu mendesah, betapa banyak energi spiritual yang terkandung di dalam dantian itu sekarang. Aula Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei, kantor presiden. Panggilan telepon datang silih berganti, Zidu begitu sibuk hingga ia kelelahan dan keringat bercucuran di dahinya. Penyelidikan atas hilangnya seluruh penghuni gedung Fang Yu saat ini baru setengah jalan, dan belum ada petunjuk sama sekali. Malam ini, kejadian serupa terjadi di kota Honglin, Huaibei. Seluruh penghuni gedung menghilang, meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan, dengan bercak darah yang mengerikan. Kejadian di gedung apartemen Fang Yu jelas hanya titik awal. Inilah situasi yang paling dikhawatirkan Zidu. Hari ini, saya telah menerima telepon dari berbagai pihak yang meminta dia untuk memverifikasi keadaan insiden tersebut. Atasannya di Asosiasi Seni Bela Diri Beijing telah memberinya perintah hukuman mati untuk menyelidiki insiden itu secara menyeluruh dalam waktu seminggu. Jika tidak, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Zidu telah menjadi presiden selama bertahun-tahun dan jarang menghadapi situasi kritis seperti itu. Dia akan pensiun dalam waktu kurang dari 3 tahun, tetapi sekarang dia berisiko dipecat.
Presiden Zhao, berita datang dari Asosiasi Seni Bela Diri Nandu bahwa perkelahian antar seniman bela diri terjadi di Hotel Nandu malam ini, yang menyebabkan kerusakan parah. Seorang bawahan masuk ke kantor dan melapor. Jangan ganggu aku lagi dengan hal seperti ini. Selesaikan saja sesukamu, kata Zidu dengan wajah muram dan tidak sabar. Tapi, kelompok orang yang dipukuli di Hotel Nandu malam ini adalah anggota inti kamar dagang Huaibei. Beberapa dari mereka mengalami luka parah dan masih dalam proses penyelamatan. Kata bawahan itu. Apa, anggota inti kamar dagang Huaibei terluka? Zidu menggebrak meja dan berdiri, bertanya dengan mata terbelalak. Kamar dagang Huaibei harus menyerahkan sebagian keuntungannya kepada Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei setiap tahun, yang merupakan sumber pendapatan penting untuk mempertahankan operasi Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Zidu harus peduli dengan urusan mereka. Ya, ada pesta di sana malam ini. Kata bawahan itu. Perjamuan, lalu apa? Prajurit mana yang berani menyerang mereka? Tanya Zidu. Sepertinya itu Fang Yu, Tuan Fang. Bawahan itu menundukkan kepalanya dan berkata. Fang Yu. Wajah Zidu menegang dan dia duduk kembali di kursinya dengan tatapan kosong. Kalau bisa, dia benar-benar ingin meninju dirinya sendiri agar pingsan dan tidak harus menghadapi begitu banyak masalah. Kamar dagang Huaibei memiliki konflik kepentingan dengan Fang Yu sebelumnya, jadi dia berdiri di pihak Fang Yu tanpa ragu-ragu, dan perjanjian pun ditandatangani. Saat itu, ia berpikir bahwa inilah cara terbaik untuk mengatasinya. Kamar dagang Huaibei memang akan meraup keuntungan lebih sedikit, tetapi bisa menghindari memprovokasi Dewa Agung Fang Yu. Namun tak disangka, kamar dagang Huaibei tetap tak mau menyerah dan ingin memprovokasi Fang Yu. Akhir malam ini tidak dapat dihindari. Presiden Zhao, Nandu bertanya kepada kami apakah kami harus menangkap Fang Yu. Tanya bawahannya dengan takut-takut. Tangkap Fang Yu. Hahaha. Zidu tertawa terbahak-bahak, katakan pada mereka untuk tidak menyentuh Fang Yu dalam keadaan apapun. Jangan tanya, anggap saja dia tidak melakukan apapun malam ini. Dimengerti, mengerti. Ini pertama kalinya bawahan itu melihat ekspresi Zidu yang hampir histeris. Ia berbalik dan berjalan keluar, lalu menutup pintu kantor. Zidu meletakkan tangannya di atas meja, memegangi kepalanya, mencoba beristirahat sejenak. Namun dia belum sampai di negara bagian itu. Dor, dor, dor. Terdengar ketukan keras lagi di pintu kantor. Zidu mengangkat kepalanya, matanya merah, dan berteriak, masuk. Pintu kantor didorong terbuka dan seorang pria berseragam masuk. Lain kali ketuk pintunya lebih pelan. Karena orang itu mengenakan seragam dan Zidu sedang kesal, dia tidak menyadari keanehan wajah ini. Setelah pria itu masuk ke kantor, dia berbalik dan mengunci pintu. Ketika dia menatap Zidu lagi, seringai muncul di wajahnya. Zidu menatap dokumen di tangannya dan bertanya tanpa mengangkat kepalanya, ada apa? Aku hanya memberimu waktu 15 detik. Namun beberapa detik kemudian, dia tidak mendengar suara siapapun berbicara, melainkan mendengar langkah kaki. Zidu mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan nada tidak senang pada akhirnya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresi wajahnya berubah menjadi ngeri. Boom! Detik berikutnya, terdengar sedikit suara di kantor. Akibat insiden hari ini, sebagian besar prajurit di Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei keluar, sementara staf yang tersisa di aula bersembunyi jauh karena takut dimarahi Zidu yang sedang marah. Tidak ada yang menyadari keanehan yang terjadi di kantor. Di perbatasan wilayah tengah, terdapat hutan pegunungan yang masih asli. Di lembah itu, di lokasi yang sangat terpencil, ada ruang terbuka kecil. Ada beberapa prasasti batu berdiri di ruang terbuka ini, dengan beberapa karakter yang sulit dipahami terukir di atasnya. Dan di atas setiap prasasti batu itu ada tungku kecil. Api ungu menyala di tungku-tungku ini. Buffalo, berpakaian hitam, sedang bermeditasi di antara loh batu. Dunia tersembunyi ini adalah alamat sementara Istana Xian. Pada saat ini, sebuah permata merah melayang di depan Buffalo. Permata itu memancarkan cahaya terang, menyelimuti seluruh tubuh Buffalo. Buffalo menutup matanya rapat-rapat, dan auranya terus meningkat. Di puncak lembah di dekatnya, berdiri dua sosok. Salah satunya adalah pria botak dengan fisik yang kuat, Zetsu. Wanita lainnya memiliki perawakan anggun dan wajah cantik. Kakak Zetsu, kakak tertua kita sudah menyerap batu mentah selama sebulan, tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Mungkinkah dia dalam masalah? Tanya wanita itu, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir, adik perempuan Nida, tubuh kakak senior sekarang dalam kondisi prima. Dia akan baik-baik saja setelah menyerap satu batu jiwa saja. Zetsu terkekeh. Dia bilang butuh waktu sekitar sebulan untuk menyerap satu batu jiwa. Seharusnya selesai dalam 2 hari ke depan. Baiklah, kalau begitu aku merasa lega, kata Nida. Ngomong-ngomong, kenapa kamu pulang sendirian hari ini? Di mana kakak senior Gaora? Tanya Zetsu. Kakak senior Gaora menemukan beberapa hal dan membutuhkan bantuan, jadi kakak senior Gaora pergi ke wilayah barat laut, kata Nida. Bab 577 dicari.
Penemuan, batu kasar lagi. Tanya Zetsu penuh semangat. Kudengar begitu, tapi batu mentah ini saat ini berada di tangan seorang kultivator kuat. Kalau kita ingin merebutnya darinya, tidak akan aman hanya untuk kakak senior Gaora saja, jawab Nida. Hebat, sekarang kita sudah punya batu mentah ini, kita tinggal butuh satu batu mentah lagi untuk mengumpulkan 4 batu mentah jiwa. Kata Zetsu sambil tersenyum. Nida tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya juga tampak gembira. Selama dia mengumpulkan 4 batu jiwa, Buffalo akan mampu mengolah 7 jiwa dan 6 roh dalam tubuhnya hingga sempurna, dan dengan demikian mewarisi senjata ajaib yang ditinggalkan oleh tetua tertinggi. Senjata ajaib ini adalah fondasi Istana Api Ungu. Ini adalah senjata ajaib tingkat atas yang hanya bisa digunakan di saat-saat terakhir. Ketika Istana Ziyan dibantai oleh Fang Yu, tetua tertinggi tidak mampu mengeluarkan senjata ajaib ini. Karena tetua tertinggi saat itu tidak mengumpulkan 4 batu jiwa. Pada saat itu, Istana Ziyan sudah menjadi sekte kelas 1 dengan pengaruh besar di seluruh dunia kultivasi abadi. Sang tetua tertinggi tidak menyangka akan menghadapi situasi yang mengharuskan penggunaan senjata ajaib ini. Tetapi dia tidak pernah menyangka Fang Yu akan datang dan membunuhnya. Dan dia hanya bisa mengeluarkan senjata ajaib itu sebelum dia benar-benar putus asa, lalu menggunakan sihir untuk menidurkan senjata ajaib itu dan jiwa ke-10 muridnya. Setelah jiwa Buffalo terbangun, hal pertama yang dilakukannya adalah berlatih keras, menerobos ke tahap jiwa baru lahir, dan mengeluarkan warisan serta senjata ajaib yang tertinggal. Setelah itu, gunakan daya tarik khusus senjata ajaib ini pada batu jiwa untuk menemukan permata jiwa. Setelah ketujuh saudara laki-laki dan perempuan junior bangun, tugas menjadi jauh lebih mudah. Hanya dalam 1 atau 2 bulan, mereka menemukan 3 batu jiwa. Sekarang, hanya yang terakhir yang tersisa. Asal kita menemukan batu mentah itu dan memberikannya pada Buffalo, membiarkan dia menyerapnya ke dalam tubuhnya, kita akan mampu mengolah 7 jiwa dan 6 roh serta mengendalikan senjata ajaib itu. Setelah memiliki senjata ajaib itu, kebencian yang ditimbulkan Istana Ziyan saat itu pasti akan terbalaskan. Fang Yu pasti akan mati di tangan murid-murid Istana Ziyan ini. Semakin Zetsu memikirkannya, semakin bahagia dia, dan dia tidak dapat menahan tawanya ke arah langit. Jangan ganggu kakak tertua, keluh Nida dari samping. Adik Nida, aku tidak menyangka waktu sudah berlalu begitu lama. Bahkan tubuhku telah tertukar dengan kakak senior. Tapi perasaanku padanya sama sekali tidak berubah. Zetsu terkekeh. Aku tidak mengerti. Dalam pikiranku, kakak tertua selalu. Nida tidak melanjutkan bicaranya. Ia menatap Jiang Dao yang sedang bermeditasi di kejauhan dengan tatapan terobsesi. Di mana sisa-sisa Istana Ziyan? Apa mereka selalu bersembunyi dan kita takkan pernah menemukannya? Lin Batian mondar-mandir di ruang tamu, mengetuk-ngetukkan kepalanya dengan kipas kertas, bergumam sendiri. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, menatap cangkir di tangannya, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Sejak berita terakhir dari Luan, belum ada berita dari Istana Ziyan. Setelah mengetahui bahwa Fang Yu masih hidup, mereka tampaknya telah memutuskan untuk bersembunyi di cangkang mereka dan tidak pernah muncul lagi. China begitu besar sehingga mencari beberapa orang yang sengaja bersembunyi dan yang wajahnya masih belum dikenal di seluruh negeri itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Fang Yu tidak memiliki cara yang baik untuk secara aktif mencari Istana Ziyan. Tetapi pada saat yang sama, Fang Yu sangat jelas tentang satu hal. Itulah sisa-sisa Istana Ziyan, mereka pasti tidak akan bersembunyi selamanya. Mengingat karakter kelompok orang ini, mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Mereka pasti akan muncul di sudut manapun di dunia karena waktu tertentu atau ide tertentu. Yang perlu dilakukan Fang Yu adalah menarik eyeliner itu hingga terlepas. Jika mereka terus bersembunyi, aku hanya bisa menggunakan cara yang paling langsung, kata Fang Yu. Bagaimana cara melakukannya? Tanya Lin Batian. Mobilkan semua orang yang kau kenal dan minta mereka membantu menemukannya, kata Fang Yu. Sial, kau bisa memikirkan cara bodoh seperti itu. Lebih baik kita terbang dan terbang ke seluruh dunia, gerutu Lin Batian. Fang Yu tidak menjelaskan pikirannya kepada Lin Batian. Saya harus meminta bantuan banyak kenalan lama. Fang Yu memikirkannya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Dongdu, rumah keluarga Luo. Beberapa hari yang lalu, Lonyang membawa anggota elit keluarganya dan menerobos gerbang Wancao, bermaksud menimbulkan masalah bagi keluarga Yu. Tetapi hasil akhirnya adalah dia hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, 2 orang master mengambil tindakan dan mengalahkan orang kuat yang diundang oleh keluarga Yu, dan menyelamatkan hidupnya dengan pil pengembalian besar. Kedua tuan ini bukan hanya penyelamat Lonyang, tetapi juga penyelamat keluarga Luo. Jika kedua orang ini tidak hadir hari itu, Lonyang dan kelompok klan elit itu, termasuk seluruh keluarga Luo, akan dihancurkan oleh Tianming. Akan tetapi, kedua dermawan itu meninggal terlalu cepat, dan Lonyang mengikuti orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu untuk memukuli mereka, jadi dia tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada kedua dermawan itu. Fang Changsheng. Lonyang hanya ingat nama salah satu dermawannya,
jadi ia mengerahkan seluruh sumber daya intelijen keluarga untuk mencari pria bernama Fang Changsheng ini di seluruh Tiongkok. Dia ingin mengajak keluarganya untuk mengucapkan terima kasih kepada Fang Changsheng bersama-sama. Jadi, ini dia. Aku sudah lama mencarinya. Seorang wanita bergaun tidur dengan wajah yang sangat lesu mendorong pintu dan masuk dari luar ruang kerja. Wajahnya pucat tidak sehat dan matanya merah. Kematian Stefano merupakan pukulan berat baginya sebagai seorang ibu. Meskipun keluarga Yu ditangkap dan dibawa ke Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu, dan segala macam rumor yang tidak menguntungkan keluarga Yu beredar di dunia luar, dia tetap tidak bisa bahagia. Tidak peduli seperti apa keadaan keluarga Yu sekarang, Stefano tetap mati dan tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Nyonya, Anda harus istirahat. Jika Anda terus seperti ini, tubuh Anda tidak akan sanggup menanggungnya. Lonyang melangkah maju, memeluk istrinya, dan berkata, "Aku tak bisa tenang. Begitu aku memejamkan mata, aku teringat Stefano. Dia pasti sangat kesepian meninggal sendirian di tempat itu." Wanita itu membenamkan kepalanya di pelukan Lonyang dan menangis tersedu-sedu. Oh, Lonyang menghela napas dan hendak menghiburnya. Ah! Pada saat itu, terdengar teriakan di luar, dan suara benda jatuh ke tanah dan pecah. Wajah Lonyang berubah. Boom! Pada saat ini, pintu ruang belajar tiba-tiba didorong terbuka. Sesosok muncul di depan Lonyang. Lonyang benar-benar tercengang. Orang ini tidak lain adalah mendiang putranya, Stefano. Wanita itu juga berbalik dan melihat Stefano, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Stefano, belum mati, Stefano. Dia berlari menuju Stefano. Selama proses ini, kelopak mata Lonyang tiba-tiba berkedut. Dia merasakan bahaya. Nyonya, jangan pergi ke sana. Lonyang mengulurkan tangannya dan berteriak. Swoosh! Namun dia terlambat. Stefano memiliki senyum dingin di wajahnya, dan bilah tajam di tangannya menusuk jantung wanita itu. Melihat kejadian ini, Lonyang menjadi murka. Siapa itu? Teriak Lonyang. Siapa aku? Tidak masalah. Yang penting aku telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Senyum jahat di bibir Stefano semakin jelas. Lonyang menggertakkan giginya, dan aura kultivasinya meledak, ingin menyerbu ke arah Stefano. Swoosh! Lonyang hanya merasakan nyeri tajam di dadanya. Ia menunduk dan melihat sebilah pisau merah menyala yang bersinar dingin menusuk lehernya. Ah! 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 Lonyang meraung kesakitan dan menggunakan sisa tenaganya untuk menoleh dengan susah payah. Dia melihat sebuah wajah, ekspresinya berubah drastis, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan berhenti berdetak seketika. Boom! Lonyang dan istrinya jatuh ke tanah pada saat yang sama, darah mengalir dari bawah tubuh mereka. Seluruh keluarga Luo kembali terdiam. Bau darah perlahan naik ke langit malam yang sunyi. Keesokan paginya, Fang Yu mengajak Lin Batian ke Taman Ekologi dengan maksud untuk memperlihatkan khasiat buah belimbing. Namun sebelum dia mencapai setengah jalan, dia menerima telepon dari Steve. Tuan Fang, sesuatu terjadi di Dongdu. Nada bicara Steve penuh dengan kengerian. Dongdu, ada apa? Tanya Fang Yu sambil mengerutkan kening. Apakah kamu ingat Lonyang yang diselamatkan? Tadi malam, keluarga Luo musnah, kata Steve. Hancurkan seluruh keluarga. Tatapan mata Fang Yu sedikit tajam. Juga, Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu tiba-tiba mengeluarkan perintah pencarian. Steve melanjutkan, target perintah pencarian itu adalah Tuan Helin. Mereka hanya menyamar, nama Tuan Fang bahkan ditandai secara khusus, Fang Changsheng. Dan anggota keluarga Yu yang sebelumnya dibawa pergi telah dibebaskan pagi ini tanpa insiden. Mereka baik-baik saja. Sekarang seluruh ibu kota timur terguncang. Karena keluarga Luo memegang posisi tinggi di ibu kota timur, salah satu keluarga papan atas. Banyak orang berspekulasi bahwa pemusnahan keluarga Luo terkait dengan keluarga Yu, tetapi tidak ada bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan si pembunuh adalah kalimat yang ditulis dengan darah di gerbang rumah keluarga Luo. Apa yang dia tulis? Tanya Fang Yu. Pembunuhnya adalah Fang Changsheng, kata Steve. Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu sekarang sedang mencari Tuan Helin atas tuduhan pembunuhan. Untungnya, kami berdua menggunakan identitas palsu saat itu, jadi mereka tidak dapat menemukan kami. Fang Yu mengerutkan kening. Keluarga Luo musnah, tetapi pembunuhnya meninggalkan pesan tentang Fang Changsheng di pintu. Siapa pembunuh ini? Siapa yang ingin dia balas dendam? Tuan Fang, meskipun kedua orang yang dicari itu bukan wajah asli Anda. Tapi untuk berjaga-jaga, saya tetap menyarankan agar Anda dan Tuan Ling tidak pergi ke Dongdu selama periode ini. Masalah ini berdampak sangat besar, kata Steve lagi. Baiklah, aku mengerti, jawab Fang Yu dan menutup telepon. Siapa yang berani membunuh orang yang kuselamatkan dengan pil pengembalian besar? Tanya Lin Batian dengan galak. Nanti kita ke Dongdu saja untuk melihat apa yang terjadi, kata Fang Yu. Oh, kukira kau akan menuruti nasihat adik kecil itu, kata Lin Batian terkejut. Mata Fang Yu berkilat dingin, dan dia berkata, aku tidak suka dijebak.
Kalau begitu, ayo cepat. Setelah melihat belimbing itu, kita akan segera berangkat ke Dongdu. Kata Lin Batian. Sambil berbincang-bincang, keduanya mempercepat langkah dan segera tiba di depan kebun sayur. Fang Yu yang sudah berhari-hari tidak ke kebun sayur, tertegun dengan pemandangan di hadapannya, sama seperti Lin Batian yang baru pertama kali ke kebun sayur. Bab 578, mari kita selesaikan masalah dengannya. Burung, burung pegar, kelinci, berbagai jenis burung dan hewan berkerumun di kebun sayur. Melewati celah-celah tubuh berbagai hewan, Anda juga dapat melihat banyak ular meringkuk di tanah, beristirahat. Binatang buas yang tidak dapat masuk ke dalam kebun sayur mengepungnya berlapis-lapis, sehingga mustahil untuk melewatinya. Sekilas, Anda tidak dapat melihat sayuran hijau sama sekali, hanya hewan liar ini. Kamu yakin ini kebun sayur, bukan kebun binatang? Lin Batian menatap Fang Yu di sampingnya dan bertanya. Wajah Fang Yu tampak muram saat dia berjalan maju dengan cepat. Baru beberapa hari sejak terakhir kali saya berkunjung, dan kebun sayurnya sudah seperti ini. Yang paling dia pedulikan adalah sayurannya. Dengan banyaknya burung dan binatang yang berkumpul, sayur-sayurannya pasti telah terinjak-injak hingga berkeping-keping. Kedatangan Fang Yu dan Lin Batian mengejutkan sekelompok burung dan binatang yang sedang beristirahat. Terjadi keributan, dan beberapa binatang buas yang takut terbang atau berlari cepat. Namun, masih banyak dari mereka yang tampaknya enggan meninggalkan kebun sayur, surga mereka yang luar biasa nyaman. Mereka tetap di tempat dan menggeram mengancam pada Fang Yu. Kau menduduki kebun sayurku dan masih saja sombong. Fang Yu mengangkat alisnya dan menepuk tangan kanannya ke depan. Angin kencang akibat kekuatan telapak tangan bersiul lewat, menyapu seluruh kebun sayur. Kelompok burung dan binatang ini tertiup angin kencang dan melarikan diri dengan panik. Sekarang, wujud asli kebun sayur itu muncul di mata Fang Yu. Semua tanaman hijau yang ditanam pada kelompok terakhir sudah habis. Bukan mereka diinjak-injak sampai hancur, tetapi mereka dimakan oleh binatang buas ini. Oke, aku sudah lihat kebun sayurmu, ayo kita ke Dongdu, canda Lin Batian. Wajah Fang Yu tampak tidak senang saat dia mengamati seluruh kebun sayur. Tunas buah belimbingnya masih ada. Hal ini membuat Fang Yu bernapas lega. Kalau buah belimbing saja hancur, dia pasti akan menggelar pesta barbeku hari ini dan memanggang semua binatang buas itu. Napas kehidupan di kebun sayur ini, apakah ini yang kau ingin aku lihat? Tanya Lin Batian. Fang Yu berjalan ke kebun sayur, berjongkok di depan kuncup belimbing seukuran jari kelingking, dan berkata, sumber kehidupan di sini adalah benda ini, yang disebut belimbing. Buah belimbing. Aku ingat tuanku juga menanam buah ini. Dia memperlakukannya seperti harta karun. Lin Batian juga berjongkok, menatap tunas buah belimbing itu, lalu mendongak dan bertanya, dari mana kamu mendapatkannya? Saya mendapatkannya dari Tao Wuji. Jawab Fang Yu. Wuji, Taois. Wajah Lin Batian dipenuhi keterkejutan. Bukankah dia sudah lama naik ke surga? Kapan kau? Saya memasuki ruang kecil yang dia buka di situs warisannya dan bertemu dengannya di sana, kata Fang Yu. Dia hanya mau memberi saya satu buah belimbing, tapi sebelum pergi, saya mencuri satu lagi. Berani sekali kau mencuri barang-barang milik Taois Wuji, kau cukup berani, kata Lin Batian. Taois Wuji adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia kultivasi abadi saat itu. Fang Yu dan Lin Batian baru saja memulai jalur kultivasi abadi ketika ia naik menjadi abadi. Oleh karena itu, dalam kesan Lin Batian, orang ini masih merupakan makhluk yang kuat dan agung. Dia orangnya mudah diajak bicara, kata Fang Yu. Lin Batian berdiri, melihat sekeliling, dan berkata, tempat ini telah berkembang menjadi sumber kehidupan kecil. Pengaruhnya sangat besar bagi semua makhluk hidup. Tak heran banyak hewan liar datang ke sini. Fang Yu berjalan ke gudang peralatan kecil di depan, mengambil beberapa benih sayuran dan menaburkannya di tanah. Tak lama kemudian, benih-benih ini tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan berubah menjadi sayuran hijau subur. Kamu menggunakan sumber kehidupan seperti itu untuk menanam sayuran. Sungguh mubazir, kata Lin Batian sambil menggelengkan kepala. Menurutmu, apa yang seharusnya digunakan? Tanya Fang Yu. Kalau saya akan membuka mata air kecil di sini, membiarkan air mata airnya menyerap sepenuhnya napas kehidupan, lalu menjualnya. Lin Batian berkata, saat menjualnya, saya akan mengatakan bahwa mata air ini dapat menyembuhkan semua penyakit. Saya akan meraup untung besar dengan sangat cepat. Dan melakukan hal itu hampir tidak memerlukan biaya apapun, dan hanya menghasilkan keuntungan dan tidak ada kerugian. Menghasilkan uang tidak ada artinya, kata Fang Yu. Tapi itu bisa menunjukkan nilainya. Lin Batian mengangkat alisnya dan berkata, itu lebih baik daripada sesuatu yang tidak berarti seperti menanam sayuran. Siapa bilang itu tak berarti? Sayuran alami murni yang kutanam sendiri rasanya enak, kata Fang Yu. Pada waktu berikutnya, Fang Yu mengumpulkan bambu dan beberapa cabang dari daerah sekitarnya, membuat gudang sederhana, dan mengencangkan pagar pembatas untuk mencegah burung dan binatang buas memasuki kebun sayur dengan mudah.
Butuh waktu sekitar 2 jam untuk melakukan semua ini. Selama periode ini, Lin Batian berdiri dan memperhatikan Fang Yu menyibukkan diri. Dia benar-benar tidak dapat memahami hasrat Fang Yu dalam menanam sayuran. Dia ingat Fang Yu tidak memiliki hobi seperti itu saat itu. Setelah bekerja hampir seharian, Fang Yu akhirnya berhasil melengkapi kebun sayurnya. Bisakah kita pergi sekarang? Tanya Lin Batian. Baiklah, ayo pergi, jawab Fang Yu. Keduanya berdiri bersama, dan Fang Yu mengaktifkan cincin halus di tangannya. Tunggu sebentar, kata Lin Batian sambil mengayunkan tangan kanannya ke depan. Bas! Detik berikutnya, semburan cahaya muncul padanya dan Fang Yu. Setelah cahaya memudar, penampilan keduanya kembali sama seperti terakhir kali mereka berada di Dongdu. Karena pihak lain menjebak kita, ayo kita selesaikan masalah ini dengannya di gambar ini. Lin Batian berkata, sekarang, kau Fang Changsheng dan aku Lin Bubai. Bagaimana? Apapun yang kamu mau. Cincin halus di jari Fang Yu bersinar. Tak lama kemudian, dia dan Lin Batian menghilang dari tempat itu. Berita tentang keluarga Lonyang dimusnahkan menyebar ke seluruh Dongdu hanya dalam waktu setengah hari. Hampir setiap keluarga membicarakan masalah ini. Objek kecurigaan mereka tentu saja terpusat pada keluarga Yu, yang segera dibebaskan oleh Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu setelah keluarga Luo dimusnahkan. Keluarga Yu dan keluarga Luo sudah mempunyai dendam satu sama lain, dan ditambah dengan apa yang terjadi di dalam Sekte Wanchao, kemungkinan besar mereka akan melakukan tindakan pemusnahan. Akan tetapi, yang berani membicarakannya hanya di lingkup keluarga saja, tidak ada yang berani mengumbarnya ke publik. Tahukah Anda, kekuatan keluarga Yu saat ini setidaknya dapat menduduki peringkat 5 teratas di Dongdu. Bahkan jika keluarga Luo benar-benar dimusnahkan oleh keluarga Yu, selama tidak ada bukti, semuanya tak terkatakan. Keluarga Yu. Tianming mondar-mandir di ruang belajar dengan wajah muram. Ada beberapa orang yang berdiri di ruang kerja, semuanya anggota inti keluarga Yu. Nana dan Siji tidak hadir karena mereka masih menerima perawatan akibat luka-luka. Melihat Tianming mondar-mandir tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seorang anggota inti bertanya, Tuan, apakah Anda meminta kami datang ke sini karena kehancuran keluarga Luo? Tianming berhenti, menatap pria itu, dan berkata, pertama-tama, saya perlu memastikan bahwa ini memang tidak dilakukan oleh keluarga Yu kita. Semua orang yang hadir saling berpandangan dengan bingung, lalu salah satu tetua berkata, Tuan, Anda dibawa pergi oleh Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu beberapa hari yang lalu. Semua orang di klan kami berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Anda, Tuan Muda, dan Nona Muda. Tidak ada yang merencanakan ini sama sekali. Ya, Patriark, tanpa instruksi Anda, bagaimana mungkin kami berani melakukan hal seperti itu? Lagi pula, kita tidak punya kemampuan itu. Meskipun keluarga Luo sudah sangat merosot, fondasi mereka masih ada. Tidak mudah bagi kita untuk memusnahkan mereka. Setiap anggota inti berbicara satu demi satu, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki motif atau niat untuk memusnahkan seluruh keluarga. Tianming mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia juga tahu bahwa orang-orang dalam keluarga itu tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Tuan, kita tidak perlu terlalu khawatir. Memang, rumor di luar mengatakan bahwa ini dilakukan oleh keluarga Yu kita, tetapi mereka tidak punya bukti. Lagi pula, si pembunuh meninggalkan pesan di gerbang keluarga Luo, mengarahkan sasarannya ke Fang Changsheng. Saat ini, Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu sedang mencari Fang Changsheng. Mengapa kita harus begitu khawatir? Kata seorang anggota inti. Banyak orang setuju dengannya dan mengangguk berulang kali. Tianming melirik pria itu dan memarahinya, apa menurutmu rumor tidak berpengaruh? Tahukah keberapa banyak keluarga besar dalam sejarah yang hancur karena rumor? Setelah mendengar teriakan Tianming, wajah semua orang berubah dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ruang belajar itu langsung menjadi sunyi. Tianming mencubit dagunya dengan tangannya, berusaha keras untuk memikirkan niat pihak lain. Keluarga Luo dihancurkan, dan ini jelas bukan kesalahan keluarga Yu. Setelah pihak lain membunuh orang, mereka meninggalkan pesan tentang Fang Changsheng di pintu keluarga Luo. Perilaku ini juga sangat aneh. Bab 579, kami menyerah. Pada hari ketika Lonyang memimpin anak buahnya untuk menerobos gerbang Wanchao, banyak orang yang hadir melihat bahwa Fang Changsheng dan rekan-rekannya lah yang mengambil pil pengembalian besar dari Iva dan menyelamatkan Lonyang yang sekarat. Poin ini tidak dapat dibantah dengan bukti yang cukup. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, kata-kata berdarah tentang Fang Changsheng yang ditinggalkan oleh si pembunuh di gerbang keluarga Luo tidak akan berpengaruh apapun. Untuk menghukum seseorang atas pembunuhan, seseorang harus terlebih dahulu mengetahui motif pembunuhannya. Fang Changsheng pertama kali menyelamatkan Lonyang dengan pil pengembalian besar, jadi mengapa dia ingin memusnahkan keluarga Luo? Ada kontradiksi besar di sini, ini tidak masuk akal. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah bahwa Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu menggunakan ini sebagai petunjuk dan langsung mengeluarkan pemberitahuan pencarian terhadap Fang Changsheng dan rekan-rekannya.
Kalau kita cermati rangkaian kejadian ini, kita akan menemukan banyak sekali kontradiksi dan keanehan. Namun sayang, keadaannya malah berkembang seperti ini. Siapakah pembunuhnya dan apa tujuannya? Tianming sedang berpikir ketika terdengar ketukan di pintu luar ruang belajar. Masuk, teriak Tianming. Ruang belajarnya dibuka paksa, lalu pengurus rumah tangganya masuk dan berkata, "Tuan, ada yang masuk ke rumah Yu kami dan minta bertemu dengan Anda." Fang Yu dan Lin Batian berdiri di daerah paling makmur di Dongdu. Gedung-gedung tinggi ada di mana-mana, jalan-jalan penuh dengan kendaraan, dan orang-orang berjalan tergesa-gesa di jalan. Namun, Fang Yu dan Lin Batian sama sekali tidak selaras dengan suasana di sini. "Bagaimana kamu menemukan tempat ini?" tanya Lin Batian. "Kalau tidak, di mana kita harus menyelesaikannya?" Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. "Sekte Wan Chao, terakhir kali, bukankah kita bertemu dengan Zenren, rekan Daois Baning, dan Ifamu? Jika kita ingin memahami situasinya, bukankah sebaiknya kita mencari orang-orang yang tahu situasinya terlebih dahulu?" kata Lin Batian. "Tidak perlu." Fang Yu tersenyum dan berkata, "Karena kita sekarang dicari, cara termudah untuk mengetahui situasinya tentu saja dengan pergi ke Asosiasi Seni Bela Diri." "Maksudmu?" Lin Batian tertegun. Fang Yu berbalik dan menunjuk ke sebuah bangunan yang tampak megah dan besar di belakangnya. Ada beberapa karakter besar di atas gerbang gedung ini. "Asosiasi Seni Bela Diri Tolto. Kita hanya berjalan seperti ini," kata Lin Batian dengan ekspresi aneh. Dia awalnya mengira Fang Yu akan memilih pendekatan yang lebih bijaksana, pertama mencari tahu informasinya, dan kemudian menyelidikinya secara perlahan. Tanpa diduga, Fang Yu membawanya langsung ke Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu. Tetapi Fang Yu punya idenya sendiri. Orang yang menghabisi keluarga Luo dicari oleh Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu hanya dengan sederet kata-kata berdarah yang jelas-jelas merupakan rekayasa. Ini berarti bahwa Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu kemungkinan besar terkait dengan pembunuh yang menghabisi keluarga Luo. Kalau begitu, Fang Yu akan datang langsung ke pintu. Dia yakin bahwa dia akan segera bertemu dengan si pembunuh dan mengetahui tujuan si pembunuh. "Ayo pergi." Fang Yu menepuk bahu Lin Batian, lalu keduanya berjalan menuju gedung aula Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu bersama-sama. "Siapa kalian berdua? Apa yang kalian inginkan?" Fang Yu dan Lin Batian berjalan ke gerbang aula serikat, di mana mereka dihentikan oleh dua penjaga. "Namanya Fang Changsheng, dan aku Lin Bubai. Kita berdua di sini untuk menyerah," kata Lin Batian sambil tersenyum. "Menyerah?" Kedua penjaga itu mengerutkan kening, tampak bingung. Sebagai makhluk tingkat terendah, mereka tidak menyadari bahwa pemberitahuan pencarian Fang Changsheng telah dikeluarkan. Fang Yu dan Lin Batian tampak santai dan tidak tampak akan menyerah sama sekali. Mereka secara tidak sadar merasa bahwa kedua orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. "Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang. Ini Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu. Jangan harap kau bisa lepas tanggung jawab atas perkataanmu." Seorang penjaga memperingatkan. "Namanya Fang Changsheng, dan dia di sini untuk menyerah. Apa kau yakin ingin mengusir kami?" tanya Lin Batian heran. "Aku tidak peduli kau hidup selamanya atau tidak. Kalau kau membuat masalah di sini lagi, kami akan benar-benar menangkapmu dan memenjarakanmu selama 3-5 hari. Lanjut sipir itu memperingatkan. Lin Batian dan Fang Yu saling berpandangan dan menyadari bahwa kedua penjaga itu tidak tahu tentang pemberitahuan pencarian orang itu, apalagi nama Fang Yu. Pada saat ini, sebuah tim yang terdiri dari 6 orang muncul di lobi di lantai pertama. Kapten utama, Sutanto Zeng, mengerutkan kening ketika dia melihat Fang Yu dan Lin Batian berdiri di gerbang. Dia dan anak buahnya baru saja selesai mengadakan pertemuan dan baru saja melihat potret Fang Changsheng dan teman-temannya. Sekarang ketika saya melihatnya, ia tampak familiar. "Kapten Zeng, kedua orang ini terlihat seperti..." Anggota tim di belakang mengeluarkan suara bingung. Setelah melirik beberapa kali lagi, Sutanto hampir yakin bahwa ini adalah Fang Changsheng dan rekan-rekannya yang dicari. Wajahnya menegang, ia memberi isyarat, dan berjalan cepat bersama anak buahnya. "Sepertinya seseorang mengenali kita." Melihat sekelompok orang berjalan cepat ke arahnya, Lin Batian berkata sambil tersenyum. "Kalian berdua, segera mundur. Mereka berdua berbahaya," teriak Sutanto, membuat kedua penjaga ketakutan dan membuat mereka buru-buru mundur. Sutanto dan beberapa anak buahnya berjalan ke posisi sekitar 5 meter dari Fang Yu dan Lin Batian, lalu berhenti. Dengan tatapan waspada, ia bertanya, "Fang Changsheng, dasar orang gila yang berani, tahukah kau bahwa seluruh Dongdu sedang diincar? Apa yang ingin kau lakukan?" Dalam rapat tadi, ketua tim secara khusus menunjukkan bahwa Fang Changsheng dan rekan-rekannya sangat kuat dan ganas. Saat bertemu mereka, kita harus waspada dan segera menghubungi asosiasi untuk meminta bantuan. Sutanto tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu kedua orang ini setelah keluar dari ruang rapat. Kedua orang berbahaya ini benar-benar datang langsung ke aula serikat, yang menunjukkan betapa sombongnya mereka. Target yang dicari ditemukan, meminta bantuan.
Teriak Sutanto, mengedarkan energi sejatinya. Pada saat yang sama, aura kultivasinya meledak sepenuhnya. Puncak tahap pembangunan pondasi. Raungan Sutanto membuat semua orang di lantai 2 aula serikat terkejut, dan banyak prajurit berlarian keluar. Wajah Sutanto sangat serius. Ia menatap Fang Yu dan Lin Batian di depannya, siap beraksi. Jangan gugup, karena kami datang ke sini, kami tidak berniat mengambil tindakan, kata Lin Batian, kami di sini untuk menyerah. Menyerah. Sutanto dan anggota timnya semuanya tercengang. Rumah Yu, ruang belajar. Tianming duduk sendirian di meja, dan di hadapannya duduk seorang pemuda berjubah ungu. Lelaki ini tampak biasa saja, begitu biasa saja, sehingga setelah menatap wajahnya lebih dari 10 detik, Anda akan langsung lupa seperti apa tampangnya dalam sekejap mata. Meskipun keluarga Yu kami bukan keluarga nomor 1 di Dongdu, kami masih termasuk dalam 5 besar. Sekarang setelah Anda memaksa kami bekerja untuk Anda, saya khawatir kami tidak cukup memenuhi syarat, kata Tianming dengan wajah muram. Pria itu tersenyum dan berkata, tidak memenuhi syarat. Tuan Yu, tahukah Anda bahwa jika tuan saya tidak menggunakan pion di tangannya, Anda masih akan dipenjara di Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu dan akan segera dijebloskan ke penjara. Suaranya agak feminin, sehingga sulit membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan, dan nadanya kadang ringan dan kadang berat, sehingga sangat tidak nyaman untuk didengarkan. Tianming mendengus dingin dan berkata, bahkan jika kau tidak bertindak, aku masih punya cara untuk membersihkan namaku di Asosiasi Dongdu. Satu hal lagi, aku tidak suka caramu melakukan sesuatu. Kau ingin menghabisi keluarga Luo lalu menggunakan opini publik untuk memaksa keluarga Yu kita tunduk. Maaf, aku tidak setuju dengan pendekatan ini, dan aku tidak takut dengan opini publik. Tuan Yu, apa Anda benar-benar berpikir ini hanya opini publik? Senyum pria itu tetap tak pudar saat ia berkata, kami sudah membuat 2 persiapan. Jika Anda tidak mau berbakti kepada Tuan, Anda akan segera dicari oleh Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu. Alasan kami mengeluarkan surat perintah pencarian untuk Fang Changsheng hanyalah untuk menyelamatkan mukamu. Lagi pula, kau pasti sangat membenci Fang Changsheng, karena dia telah mempermalukan seluruh keluargamu. Tuan Yu, mohon pahami niat baik tuanku. Tianming menatap laki-laki itu, ekspresinya menjadi semakin jelek. Setelah mendengar kata-kata ini, dia akhirnya mengerti mengapa kejadian ini begitu aneh. Tujuan pihak lain sangat jelas, yaitu merekrut keluarga Yu. Adapun soal keluarga Lon yang dimusnahkan dan Fang Changsheng yang dicari, semuanya tidak terkait dengan masalah ini dan sama sekali bukan inti persoalan. Aku ingin tahu, siapa gurumu? Kenapa dia melakukan ini? Tanya Tianming dengan suara berat. Mendengar pertanyaan ini, pria itu tersenyum dan berkata, Anda hanya perlu tahu bahwa dia berstatus sangat tinggi dan maha kuasa. Itu sudah cukup. Anda tidak perlu tahu informasi lainnya, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tianming merasa malu dan kesal dengan pernyataan ini. Ia bertanya, karena tuanmu maha kuasa, mengapa ia perlu merekrut keluarga Yu seperti kita? Bab 580, satu orang sudah cukup. Banyak hal yang ingin kau ketahui, tapi sayangnya, kau belum sampai pada level untuk mengetahui segalanya, kata pria itu pelan. Wajah Tianming berubah pucat dan biru, dan hatinya terbakar amarah, tetapi dia tidak berani meledak. Pria di depannya begitu percaya diri, sehingga membuatnya merasa tidak aman. Jika aku setuju untuk melayani tuanmu, keuntungan apa yang bisa didapatkan keluarga Yu kita? Tanya Tianming. Manfaatnya, terlalu banyak, lebih dari yang bisa kau bayangkan, kata pria itu. Suatu hari nanti, kau akan mengetahui tujuan utama sang guru, dan di saat yang sama, kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi sebelum itu, kau harus taat dan bekerja keras untuk sang guru. Tianming menatap laki-laki itu, menggosok-gosokkan kedua tangannya, perasaannya sangat campur aduk. Mengingat kepribadiannya dan status keluarga Yu di Dongdu, dia tidak suka dan tidak mau menuruti orang lain. Bahkan ketika berurusan dengan Yunhe sebelumnya, kedua belah pihak didasarkan pada kerjasama. Tetapi sekarang pria ini menuntut kesetiaan dan kepatuhan 100%. Dengan cara ini, keluarga Yu menjadi alat orang lain dan keluarga bawahan. Dalam hal status dan reputasi, ini tidak diragukan lagi merupakan suatu penurunan. Tetapi di sisi lain, jika pihak lain benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan Asosiasi Seni Bela Diri, maka Tianming dan keluarga Yu tidak akan dapat melawan sama sekali. Karena Yunhe, pendukung terbesar sebelumnya, sudah meninggal. Keluarga Yu sekarang sangat membutuhkan penyokong baru. Jika tuan yang disebutkan pria ini benar-benar memiliki kekuatan hebat, keluarga Yu tidak akan mau menjadi kaki tangannya. Bisakah kau memberiku waktu untuk memikirkannya? Tianming berkata setelah berpikir sejenak. Tuan Yu, apa Anda belum mengerti? Anda dan keluarga Yu tidak punya pilihan lain sekarang, kata pria itu dengan mata menyipit. Jika Anda menolak, Anda akan langsung menjadi tersangka nomor 1 dalam pemusnahan keluarga Luo, dan keluarga Yu juga akan hancur. Kamu, wajah Tianming memucat dan dia sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Menghadapi ancaman langsung seperti itu, otaknya yang biasanya cerdas tidak dapat menemukan tindakan balasan apapun.
Pada saat itu, terdengar suara dengungan dari saku pria itu. Pria itu mengeluarkan telepon genggamnya dan menjawab panggilan itu. Apa? Wajah pria itu sedikit berubah, lalu dia berkata, baiklah, aku mengerti. Tianming menatap pria itu tanpa berkata apa-apa. Kau tak punya waktu untuk berpikir. Katakan sekarang, kau mau setia pada tuanku, atau? Kata pria itu dingin. Aku memilih untuk setia, kata Tianming akhirnya menyerah. Oke, pria itu mengeluarkan jimat dari tas penyimpanan di pinggangnya. Dia melantunkan mantra, lalu menempelkan jimat di tangannya ke dahi Tianming. Tianming ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Fudi memancarkan semburan cahaya, memasuki tubuh Tianming, dan menghilang. Sekarang, kau salah satu dari kami. Ayo, aku akan membawamu membuka matamu dan menunjukkan bagaimana kami menangani duri di sisimu, kata pria itu. Apa maksudnya? Tanya Tianming, masih terkejut setelah sebuah jimat memasuki tubuhnya tanpa alasan yang jelas. Fang Changsheng dan rekan-rekannya berinisiatif pergi ke Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu untuk menyerahkan diri, kata pria itu perlahan. Menyerah. Wajah Tianming berubah dan nadanya terkejut. Mungkin ada sedikit tipu daya di sini, tapi karena mereka datang ke sini atas inisiatif mereka sendiri, mereka pasti tidak akan bisa pergi. Kalian akan segera melihat apa yang mampu dilakukan tuan kami, kata pria itu dengan nada sinis. Aula Asosiasi Seni Bela Diri Toudou, ruang interogasi. Fang Changsheng, Lin Bubai, apakah kalian mengakui bahwa tadi malam, tanggal 23 November kalian berdua menyelinap ke rumah keluarga Luo dan membunuh 69 anggota keluarga Luo? Fang Yu dan Lin Batian duduk di salah satu ujung meja interogasi, dengan tangan dan kaki terkunci. Kunci ini bukan sembarang kunci, melainkan senjata ajaib yang tidak hanya mengikat anggota tubuh seseorang, tetapi juga menekan pelepasan ki internal mereka. Senjata ini mirip dengan senjata ajaib yang digunakan Duan Liu untuk menjebak Tenzin, tetapi jauh lebih lemah. Kami tidak membunuh siapapun, jawab Fang Yu. Kamu tidak membunuh siapapun. Lalu kenapa kamu menyerahkan diri? Duduk berhadapan dengan Fang Yu dan Lin Batian adalah 4 orang kultivator pada tahap Jindan, yakni, para pendekar pada alam kehormatan bela diri, yang semuanya merupakan ketua tim dalam Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu. Mencari seseorang di Jember hari ini. Di luar ruang interogasi, ada sejumlah besar prajurit bersenjata lengkap, siap memberikan dukungan kapan saja. Semua orang tahu bahwa Fang Changsheng dan Lin Bubai sangat kuat. Kami datang ke sini untuk mencari tahu mengapa kamu menginginkan kami, kata Fang Yu. Karena kalian adalah tersangka terbesar dalam pembantaian keluarga Luo. Setelah melakukan kejahatan itu, kalian bahkan meninggalkan kata-kata provokatif berlumuran darah di pintu rumah keluarga Luo. Kalian benar-benar melanggar hukum dan sangat arogan. Seorang pemimpin tim membanting meja dan berteriak dengan marah. Saudaraku, aku ingin tahu, jika kamu membunuh seseorang, apakah kamu akan meninggalkan namamu di rumah orang itu? Tanya Lin Batian di samping. Tentu saja tidak. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan hal mengerikan seperti membunuh seseorang. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Kau sedang diinterogasi sekarang dan kau hanya bisa menjawab pertanyaan kami, kata ketua tim dengan wajah memerah. Baiklah, kalau begitu kamu bisa terus bertanya, kata Lin Batian. Aku akan bertanya lagi, apakah kau mengakui bahwa kau adalah pembunuh keluarga Luo? Tanya pemimpin tim lainnya dengan serius. Kami tidak melakukan ini, jawab Fang Yu. Kamu sudah bicara begitu banyak, kenapa kamu tidak memberi kami bukti? Lin Batian menambahkan, kalau kamu punya bukti, kami bersedia mengakuinya. Bukti, kata-kata di gerbang keluarga Luo adalah buktinya. Teriak pemimpin tim yang bersemangat itu. Kak, suasana hatimu sepertinya sedang tidak stabil. Apa kamu kurang istirahat tadi malam? Tanya Lin Batian sambil tersenyum. Beraninya kalian berdua, apa kalian pikir bisa berbuat sesuka hati hanya karena punya kuasa? Ketua tim di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Kalian terus bilang mau menyerahkan diri, tapi kenapa kalian begitu enggan mengakui kejahatan kalian? Apa kalian bercanda? Kami tidak bermaksud begitu, tapi level kalian berempat terlalu rendah. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, kata Fang Yu. Dia dan Lin Batian datang langsung ke markas besar Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu untuk menemui Dalang di balik insiden tersebut. Namun hingga kini orang tersebut belum muncul. Jadi, sekarang Fang Yu dan Lin Batian hanya bisa ngobrol omong kosong dengan keempat orang di depan mereka. Anda. Boom. Seorang pemimpin tim hendak berbicara ketika pintu ruang interogasi didorong terbuka. Seorang wanita dengan wajah halus dan bibir merah menyala masuk dari luar. Wanita itu tampak sangat muda, usianya tidak lebih dari 30 tahun. Namun ketika melihat wanita ini, keempat pemimpin tim langsung berdiri, membungkuk serempak, dan berseru, "Wakil Presidensi. Kamu keluar saja dan biarkan aku menginterogasi mereka," kata wanita itu. Wakil Presiden, mereka berdua sangat berbahaya, sebaiknya. Seorang pemimpin tim memperingatkan. Tidak perlu, kalian keluar saja, kata wanita itu dengan dingin.
Keempat ketua tim saling berpandangan, tetapi tak berani melanggar perintah. Mereka terpaksa merespons dan berbalik untuk meninggalkan ruang interogasi. Wanita itu berjalan mendekati Fang Yu dan Lin Batian, tetapi tidak duduk di kursinya. Ia malah duduk di sudut meja interogasi, menatap Fang Yu dan Lin Batian dengan mata sipitnya. "Sahabat Taoisku yang cantik, siapa namamu?" tanya Lin Batian sambil melirik sosok wanita berlekuk itu. "Nama saya Amrita Si, dan saya wakil presiden di sini." Wanita itu menjawab dengan senyum tipis di bibirnya. "Nama yang bagus," kata Lin Batian sambil mengangguk. "Sejujurnya, aku tidak menyangka kalian berdua akan menyerahkan diri," kata Amrita ringan. Fang Yu menatap Amrita dan sedikit menyipitkan matanya. "Wanita di hadapanku sungguh luar biasa. Di permukaan, kekuatannya hanya pada tahap Jindan, tetapi sebenarnya lebih dari itu." Aura kultivasi yang ia ungkapkan telah ditekan melalui berbagai lapis upaya. Menurut spekulasi Fang Yu, tingkat kultivasi wanita ini sebenarnya setidaknya di atas tahap jiwa baru lahir, yang disebut sebagai tahap bela diri suci. "Apakah kau akan berbicara kepada kami atas nama pembunuh yang sebenarnya?" tanya Fang Yu. "Tidak, pembunuh sebenarnya adalah kau." Amrita tersenyum dingin dan berkata, "Karena kalian semua sudah datang ke sini, tidak ada kesempatan bagi kalian untuk pergi. Rekan Taois, selain Anda, apakah ada orang lain yang datang untuk menginterogasi?" tanya Lin Batian. "Tidak perlu ada orang lain yang ikut campur. Aku bisa menginterogasi kalian berdua saja." "Itu sudah cukup," kata Amrita dengan nada dingin. "Kalau begitu, kita benar-benar perlu mengobrol baik-baik," kata Fang Yu sambil duduk tegak. Bersambung.